ikut C-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Liva. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toha. Nah, Alhamdulillah baik, Pak. selamat pagi, Bu. Boleh meminta waktunya sebentar, Bu? Mengganggu tidak, Bu ya? Selamat pagi juga, Pak Toha. Kebetulan saat Mm-mm. ini saya tidak begitu banyak pekerjaan, Pak. Oh iya, Monggo, Bapak, apa kabarnya, Pak? ya baik, Bu. Kabarnya baik, tapi ini ada sedikit, Bu, masalah yang ada di kelas saya, terutama tentang murid-murid saya nih, Bu. Murid eh, kelas saya ini sering terlambat gitu, Bu. Oh, iya, Pak. Hmm, apa ya? Ya, ya saya yang terlambat, Iya, Bu. Pak. Saya ingin apa itu berbincang-bincang eh, dengan Ibu ini gimana enaknya untuk apa itu namanya membicarakan hal tersebut. Nggak apa-apa Ibu ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Monggo. Berarti ini Iya, iya Bu. bersama siswa Eh, ya siswa. permasalahannya ini dengan siswa, nggih, dari murid. Iya, iya Bu. Permasalahannya ini dengan siswa saya nih masih banyak yang datang terlambat gitu Bu di sekolah. Itu Bu. Iya. Mm-mm. Oke, Saya ingin Bapak, menemukan terima ya. kasih. Ya. Iya, iya Bu. Saya ingin menemukan solusi Bu dari dari masalah siswa saya ini yang sering terlambat ke sekolah itu ini Bu. Eh, Oke, Pak Toha, saya sangat paham dengan permasalahan yang panjenengan hadapi saat ini, dan mm, saya juga mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah mau berbagi dengan saya. Jadi kita fokus pada mencari solusi dari panjenengan ya, iya agar Bu. solusi siswa panjenengan ini lebih apa ya bisa tepat waktu atau disiplin datang ke sekolah. Monggo Iya Pak, Bu. kita mulai bisa mengobrolnya. Oh iya Bu, makasih Bu ya atas waktunya. Gini Bu, dari beberapa eh, minggu terakhir, eh, be- dulunya ada cuma 2 siswa. Nah, sekarang ini berkembang ke 5 siswa saya, Bu. Datangnya yang terlambat dan yang 2 siswa ini bisa mempengaruhi teman-temannya, Bu. Itu, Bu. Itu Oke, Pak Toha. gimana, Bu ya? Eh, Ya, iya, Bapak. Sekarang itu Pak ya, mari kita apa ya, coba identifikasi situasinya. Menurut Bapak ini tingkat kehadiran siswa dari panjenengan itu yang datang tepat waktu itu apakah sudah mencapai skala sekitar 1 sampai 10 itu siswa panjenengan berapa persen itu Pak? Yang sudah oh, tepat waktu. yang sudah tepat waktu itu baru 5 lah, Bu. 5% gitu. Nah, saya ingin meningkatkan kehadiran siswa yang dari keterlambatan dan apa kedisiplinan terutama ini karena sangat mengganggu proses pembelajaran, Bu. Ini menjadi 10, Bu. Itu. Ya. Iya, Bu. Baik Pak, berdasarkan dari skala yang diperoleh saat ini, saya yakin Pak dan Iya. percaya bahwa pasti Bapak ini telah menelusuri menelusuri tentang sebab dari mengapa siswa panjenengan ini kok sering terlambat ke sekolah. Di sini saya mau Oh, bertanya sih Pak, iya. menurut Bapak ini faktor apa saja yang menyebabkan siswa panjenengan ini kok sering terlambat di sekolah Pak? Mungkin Oh ya, panjenengan iya Bu. punya Kalau faktor, iya. dari teman-temannya yang dulunya kan cuma ada 2 siswa nih Bu ya. Sekarang berkembang Iya, menjadi 5 siswa yang saya amati secara terus-menerus ini Bu ya. Dari siswa tersebut, saya menelusurinya rata-rata ini dia atau mereka ini tidak bisa mengontrol waktu Bu. Jadi kalau selesai pulang sekolah itu bermain dan
malamnya sekarang kan marak namanya game online itu Bu ya. Sehingga Iya, Pak. tidurnya itu sampai larut malam. Sehingga anak Mmm, A yang tidak masuk sekolah ini bangunnya kesiangan nih itu Bu. Nah, yang anak dua ini mengajak teman-temannya untuk apa itu memanfaatkan HP untuk bermain game online, sehingga yang dari tiga ini merasa apa itu ingin ingin apa namanya ingin bermain terus gitu Bu, sehingga apa iya, masuknya Pak. terganggu gitu Bu, yang dari penelusuran. Nah, Oh, juga ada ini yang satu anak didik saya ini jarak tempuhnya ini kurang. gimana yang satuannya ya? Ini jarak tempuhnya ini sangat ya dikatakan agak jauh nih dari dibanding teman-temannya. Dan untuk datang ke sekolah ini rata-rata menggunakan jalan kaki apa tuh? Jalan kaki untuk ke sekolah gitu, Bu. Wah, Mm, iya, Pak. Oh, berarti Pak Toha ini hebat sekali ya, Pak, ya? iya, Karena itu, panjenengan ini tadi sudah melakukan, berbagai banyak penelusuran, Pak, kepada iya, siswa panjenengan tadi ya, baik secara langsung dan juga, sebagian besar siswa panjenengan ini, tidak dapat mengatur waktu tadi ya. iya, Setelah Bu. saya mendengarkan dari kalimat panjenengan tadi, kemudian di sini juga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game tadi, Mm-mm. bermain game online ya, Pak. Iya, benar, Bu. Kemudian Benar game online, Bu. iya, terus penyebab yang ketiga itu jauhnya lokasi sekolah Iya, Bu. secara dan juga transportasinya itu tidak memadai, seperti itu, Pak, tadi. Berarti Iya, benar, Bu. permasalahannya ada 3 nggih. Iya, iya. Oke, Heeh. Iya, eee, benar, Bu. terus saya ini, Pak, ya, setelah saya, itu mendengarkan dari percakapan panjenengan tadi ini, menurut saya itu permasalahan ini itu tidak boleh dibiarkan, Pak. Iya, Bu. Ini Benar, Bu. adalah iya, Heeh. karena kalau menjadi Benar, Bu. Mm-mm. kita semua juga harus apa itu, Pak, menyelesaikannya. Iya, iya. Nah, iya Bu, ini saya menurut Ibu nih hal-hal yang harus saya lakukan nih. Ini saya kan punya apa beberapa rencana, namun saya untuk berbincang-bincang ini kan butuh teman gimana baiknya gitu Bu. Eh, Iya, Pak Toha, nanti saya akan membantu panjenengan. iya, Baik, terima Pak kasih. Toha, Mm-mm. menurut panjenengan ini hal apa nggih, Pak, yang dapat panjenengan lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Pak? Mungkin dari panjenengan Eh, sudah ada gambaran seperti itu? untuk gambaran saya, ini rencana yang akan saya lakukan ini, pertama saya akan berkolaborasi atau meminta bantuan untuk apa permasalahan ini ke kepala sekolah, ke semua guru atau wali kelas, dan juga saya akan melibatkan orang tua dan juga akan menambah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya Oh, iya, yang Pak, iya. ini atau pembiasaan yang bisa dilaksanakan di pagi hari ini Bu. Oh, iya, Pak. Oh, bagus sekali itu, Pak, menurut panjenengan. Oh, bagus, Pak, itu adalah ide yang, apa ya, Pak, ide yang sangat bagus dan luar Iya, biasa. iya, iya, Kemudian program tadi saya, jenengan itu seperti menyebutkan kayak program sekolah, Pak, ya. iya. Dapatkah Bapak itu memberikan ide atau program sekolah yang supaya membentuk siswa tadi lebih disiplin, Pak? Idenya Oh ya, seperti apa, Pak, mungkin iya. jenengan? Kalau program sekolah yang seperti kerohanian atau keagamaan bisa dilaksanakan waktu Jumat bersih atau Jumat biasanya sebelum masuk itu pagi hari eh, sekolah menggunakan rata-rata kan beragama Islam ya Bu ya. Oh, Misalkan iya, dengan Pak? membaca surat-surat pendek. Kalau tiap harinya Senin sampai Kamis bisa dilakukan dengan program literasi.
Oh, literasi iya. membaca 15 menit sebelum masuk kelas, dan senam pagi, selain itu Sabtu bersih, untuk agar nantinya kegiatan ini rencananya dilaksanakan pada saat pagi hari, sehingga anak-anak ini terpancing untuk datang tepat waktu gitu Bu. Itu rencana saya Bu. Ya. Oke, Pak. Iya, bagus luar biasa, Pak Toha. Heeh. Oh, itu Pak, itu tadi adalah ide yang sangat bagus sekali Pak Toha menurut saya. Kemudian bagaimana sih Pak dengan keyakinan sekolah? Oh iya. Keyakinan sekolah menurut Anda tadi ini bagaimana itu? Oh ya, keyakinan sekolah ini sangat penting, Bu. Karena kita sebagai warga sekolah, baik kepala sekolah, Ya. guru, orang tua dan juga anak-anak, ini dengan keyakinan sekolah ini kan bisa memberikan saling memiliki gitu, Bu, ya. Saling memiliki Iya Pak. sehingga kegiatan yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Itu, Bu. Itu menurut saya, Bu. Sehingga saling peduli, saling membantu untuk menangani permasalahan saya ini atau permasalahan mungkin murid-murid yang lain juga. Oke Pak. Ya, luar biasa sekali Pak ide yang Bapak sampaikan tersebut tadi. Iya Bu. Saya sangat senang Bapak mendengarnya. Iya, Eh, iya Bu. mungkin setiap rencana kita itu pasti akan menghadapi yang namanya hambatan ya Pak. Iya Misalnya Pak. ada siswa yang tidak mempedulikan program sekolah yang Mm-mm. akan direvisi. Iya iya Kemudian iya. di sini saya mau bertanya Pak, untuk Iya Bu. mengatasi hal hambatan tersebut itu tindakan apa yang paling tepat yang akan panjenengan lakukan Pak? Tentu saya akan berkolaborasi Bu, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah, guru kelas dan juga pembina ekstrakurikuler. Karena tadi saya ingin mempunyai program ekstrakurikuler yang dilaksanakan di pagi hari, gitu Bu. Oke, wah seru sekali nih Pak Toheni. Iya. Selanjutnya Pak, kapan sih rencana ini? Nah, rencana Bapak Nah, ini akan jenengan lakukan itu kapan Pak? kalau Kayaknya rencana menarik sekali saya ini Pak. kalau rencana saya insya Allah ini pada hari Senin itu kan anak-anak semua mengikuti kegiatan upacara bendera tiap hari Senin. Nah, Iya Pak. nanti saya akan mensosialisasikan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, Ibu. Eh, ya, dan selanjutnya akan Oh, dilanjutkan dengan kegiatan membuat keyakinan sekolah itu, Bu, dan keyakinan kelas masing-masing. mm. Iya Pak Toha, baik Pak Toha. Saya menyadari hal ini itu tentu mudah untuk dilaksanakan. Iya. Menurut Bapak, siapa sih Pak yang dapat membantu panjenengan dalam melaksanakan kegiatan ini Pak Toha? Yang bisa membantu saya ya pertama saya mengajak semua guru karena ini murid itu Oke, adalah ya, tanggung jawab guru dan juga terutama guru mapel Ibu ya untuk mengatur ya. jadwal ekstrakurikulernya ini. Gitu Bu yang saya rasa dapat membantu saya di lembaga atau di sekolah saya. Iya Pak Toha. Iya Iya. Pak Toha, saling berkolaborasi gitu Pak ya? Iya saling berkolaborasi gitu Bu. Iya. Oke, untuk hasil yang lebih baik mungkin ya kita berkolaborasi dengan sesama teman, baik kepala sekolah dan seluruh warga itu ya Pak. Iya Bu. Selanjutnya nih Pak, Mm. bagaimana sih Pak komitmen Bapak ini untuk melaksanakan rencana tersebut Pak? Komitmennya bagaimana Eh, itu? Kalau komitmen saya akan bertanggung jawab ini ya, dan Iya Pak. akan saya laksanakan setiap hari. Mungkin ini untuk rencana membuat jurnal, jurnal absensi, dan sesering mungkin kita waktu rapat melihat kondisi atau absensi dari kehadiran siswa di kelas masing-masing, Bu. Tentu di kelas saya dan juga di semua rekan sejawat itu, Bu. Oh, wah bagus sekali nih Pak komitmennya Iya, Pak Toha ini.
Iya. Oh, berarti ini, ke depannya itu apa ya, Pak, murid itu agar murid dapat hadir tepat waktu ya, Pak? Iya, Ini benar Bu, Bapak murid tepat waktu. mengajak seluruh guru atau wali kelas, kemudian Heeh. panjenengan itu akan terus menjalin komunikasi yang lebih baik kepada orang tua wali, kemudian Iya, panjenengan ini juga, mengajak warga sekolah dan juga akan iya. memberikan bimbingan yang lebih baik pada yang membutuhkan, gitu ya, Pak? Iya benar Gitu Bu, ya, Pak yang iya benar Bu. Pak Toha? Iya. Iya Bu, Heeh. saya akan melakukan Di bimbingan perbincangan begitu. kita ini Iya Bu. heeh, ya. Heeh. Dari perbincangan tadi kita ini, kira-kira bagaimana sih Pak perasaan Pak Toha sekarang ini, setelah kita Eh, tadi berbincang-bincang seperti ini? Perasaan saya jauh lebih senang, lebih lega karena saya bisa mengungkapkan apa permasalahan yang saya hadapi dan tentunya Ya, dari perbincangan ini Ibu mau mendengarkan dengan baik dan memberikan beberapa saran ini sangat membantu sehingga saya kedepannya ya Pak. bisa memanfaatkan dari perbincangan ini untuk di lembaga saya, Bu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak, Iya, Bu. kalau begitu Pak Toha ini, saya juga, apa ya, perbincangannya sungguh luar biasa nih Pak, dan Iya. saya berharap Bapak mudah-mudahan dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak. Iya Bu, terima kasih juga Bu sudah mendengarkan apa permasalahan saya dari perbincangan ini. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya dan eh, sepertinya obrolan kita ini sudah apa Ibu sudah lama. Mungkin Ibu akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lain. Bu, saya ucapkan Nah, terima kasih ya Bu ya. oke Pak Toha, amin. Oke Pak Toha, kira-kira ada hal lain mungkin yang ingin panjenengan bicarakan lagi dengan saya? Mungkin di hari Mungkin ada berikutnya sesuatu? untuk hari ini saya kira sudah cukup Bu. Oh, atau mungkin hari-hari berikutnya boleh saya mengganggu waktunya Ibu ya. Iya Pak Toha, baik Pak Toha. Ya, Oke, terima kasih Pak Toha sudah, jenengan sudah mau, apa ya, curhat atau komunikasi tentang masalah panjenengan tadi Pak. Saya iya, juga berterima kasih. iya Bu. Terima kasih Bu. Saya mohon eh, undur diri Bu. Ini saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita berbincangkan ini mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi anak didik kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oh iya. eh Gimana Bu? Langsung? baik, iya, nggak apa-apa Pak. Kita Oh waktunya iya. berarti ini Waktunya langsung aja 15 Pak menit. kita. Iya, 15 menit, berarti nanti sampai pukul sampai pukul berapa pukul ini Pak? Sekarang 15.47. iya, ya. Siap, monggo dimulai. Oke. Assalamualaikum Pak Toha, apa kabarnya Pak Toha? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Liva. Bu Liva sendiri gimana Pak? Kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sedikit baik ini Pak, Wah, Pak Toha. nggih. Iya, Pak Monggo. Toha, Pak Toha, mungkin ada waktu nggak Pak? Sebentar, sebentar ini Pak. Jadi ada waktu Oh, nggak Pak? ada Bu. Alhamdulillah hari ini saya agak waktu saya senggang ini. Mungkin ada hal apa ya Bu ya? Kok tiba-tiba ada perbincangan nih. Monggo Bu, ada yang mungkin disampaikan? Iya Pak, ini saya ada sedikit permasalahan sih Pak. Itu Pak, Mm-mm, saya ingin berbicara dengan panjenengan. Apakah mm-mm. Bapak bersedia untuk berbagi dengan saya ini Pak Toha? Oh tentu saja Bu, saya akan menjadi pendengar yang baik Bu nih. Ini juga suatu kebanggaan buat saya, bagi saya Bu ya. Monggo Bu.
ada apa ya, Bu, ya? Ada Ya, masalah apa ini? alhamdulillah ya, Pak. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Saya ingin nanti ke depannya itu saya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak Toha. Iya, gimana, Bu? Kalau iya ini, Pak, saya ini Oh, mau ya. curhat permasalahan yang terjadi yaitu, permasalahan itu, Pak, tentang pembiasaan itu loh, Pak, sholat duha jam-jam Oh, iya. Iya, Bu. kurang Gimana? disiplin seperti itu, Pak. Dan Oh, ada juga siswa yang kayak satu siswa sih yang tidak mau menjalankan pembiasaan tersebut itu, Pak. oh gitu ya, Bu. Berarti ini ada permasalahan terhadap murid-murid Ibu ya? Muridnya adalah anak-anak ini kurang disiplin gitu ya di jam-jam pembiasaan sholat duha. Oh, kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu mengajar mengajar apa ini, Bu? Kalau di sekolah? Di sini saya Grade mengajar berapa? itu, Pak, ya mapel, pendidikan guru agama Islam, Pak. Oh, Dari iya kelas iya. 1 sampai kelas 6 nih, Pak, saya ngajar. Oh, iya iya. Iya, Bu. Nah, Iya. ini permasalahan yang saya hadapi ini itu di kelas tinggi, Pak. Jadi Oh, mereka kelas ini tinggi. itu ada yang namanya disiplin, disiplin tepat waktu itu kayak sholat duha dan sholat duhur itu Oh, berarti pembiasaan, Bu eh ya? ya termasuk Nah, pembiasaan. Dari pembiasaan tingkat kedisiplinan itu kurang tepat, Pak. maksudnya pembiasaan ketika waktu sholat duha tidak tepat, waktu sholat duhur tidak tepat, ya Bu ya. Karena Ibu Iya, ini Pak. sebagai guru mapelnya merasa kurang enak kalau dilihat apa itu wali murid atau guru-guru yang lain gitu ya Bu ya. Ah, gini Bu ya. Iya, Pak Kalau Toha. gitu apa permasalahannya yaitu dengan kedisiplinan. Nah, baik Bu. Nah, menurut Ibu ini kira-kira penyebab Iya, Pak. dari beberapa murid Ibu ini yang kurang disiplin dari pembiasaan itu apa saja, Bu? Menurut Ibu, mengapa demikian, Ibu ya? Iya, Pak. Ini saya pertanyakan, saya akan mempertanyakan kepada masing-masing anak tersebut. Yang pertama Heeh, itu ada yang menjawab dengan alasan itu, Pak. Dengan alasan itu mereka haid atau halangan. ada Nah, jadi halangan. mereka tuh Iya. beralasan sudah halangan gitu, Pak. Oh, Dari kelas anak 3 itu perempuan juga ya? ada yang beralasan. Iya. Kebanyakan itu lebih anak yang perempuan. Kalau laki-laki insya Allah semua tambah disiplin. Justru anak perempuan di sini. Kebalik Karena ya, dia Bu ya? beralasannya, iya, Pak. Oh, iya ya. Alasannya Oh, tadi halangan. Kemudian di sini oh ya. juga ada murid lain. Mereka itu Mm. alasannya tidak membawa mukena. Jadi mereka beralasan tidak sholat karena tidak membawa mukena. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Berarti Ibu Terus sudah kemudian juga, ya, Ibu sudah mendalami atau mengidentifikasi ya Bu ya faktor-faktor yang penyebab dari ini bisa terjadi kenapa pembiasaan waktu ini kurang tepat gitu ya Bu ya. iya Pak Terus Toha. harapan Ibu ini dari setidaknya dari kelas 1 sampai 6 ini saya ini apa tadi Ibu menyampaikan apa tentang murid-murid ini apa saja nih harapannya Ibu? Harapannya itu Pak, harapan saya itu setidaknya anak-anak atau murid saya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ini semuanya itu melaksanakan pembiasaan sholat duha dan sholat duhur itu tanpa diobrai gitu, Pak. Jadi Oh mereka itu ya, sudah paham. Misalnya jam oh iya, 9 itu kan waktu istirahat, kemudian mereka sholat duha baru iya, istirahat. oh Kemudian di iya, jam sholat duhur itu setengah 12 itu kan ada jam istirahat, Pak, nggih. Kemudian iya Bu, ketika mendengar adzan itu di sekolah itu kan ada musola gitu, Pak. Jadi iya mereka Bu. tuh sudah berlari seperti itu, Pak. Langsung wudhu, kemudian sholat berjamaah. Iya, berarti dari pembicaraan ini paling tidak anak-anak itu sudah mendapatkan apa respon dari pembiasaan itu ya Bu ya, Iya, Pak. respon Cuma yang ini ada positif. beberapa yang seperti itu sih, Pak. Iya, Tadi iya. banyak juga yang beralasan seperti itu, Pak.
Iya, baik. Iya memang anak-anak ya, Bu, ya. Baik, Bu, jadi setelah Ibu Liva tadi mengetahui beberapa penyebab, nah Iya, Pak. kira-kira mungkin langkah untuk mengatasinya, Bu. Ini kira-kira apa rencananya, Bu, ini? Kalau boleh Iya, tahu Pak. rencana, Bu. Iya ini Pak Toha, ini terpikir oleh saya ini Pak. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan ini Pak. Yang pertama Eee, itu ya Pak, saya itu akan melakukan apa ya, untuk murid yang tidak disiplin tadi itu saya akan yang pertama saya akan mengingatkan, karena mhm, kewajiban tugas saya guru PAI, jadi kan saya harus mengingatkan bahwasanya itu apa Pak, sholat duha dan sholat zuhur itu eh, penting Pak, sudah untuk wajib kewajiban meningkatkan bagi muslim keagamaan itu tadi. juga ya? Iya iya. Kewajiban bagi muslim, iya. Baik, Bu, menurut saya itu rencana yang bagus ya, Bu, ya. Bu Liva sudah mengingatkan murid tentang pentingnya sholat sebagai kewajiban, umat Islam ini ya, Bu. Gitu ya, Bu, Iya ya? Pak Toha. Nah, Iya Pak. kemudian murid yang pemahaman lambat. Nah, Ibu Liva ini memberikan bimbingan. Menurut Ibu bimbingan yang seperti apa nih, Bu, ya? Kalau, rencana tadi, untuk mengingatkan dan juga, ada siswa yang lambat, ini kira-kira ada bimbingan. Bimbingan seperti apa ya, Bu, ya? Ini saya akan memberikan bimbingan konseling, Pak. Bimbingan Memberikan konseling, bimbingan iya. konseling tentang pemahaman kewajiban umat Islam itu, Pak. Karena ini kan ada satu siswa itu laki-laki, Pak. Dari kelas Mhm, 1 sampai kelas 5 dia tuh tidak mhm. pernah mau sholat. Oh, iya Ya itu iya. yang sulit, Pak. Sudah dirayu temannya, sudah saya rayu, Tapi saya tetap kasih uang, saya kasih tapi apa, itu tetap ndak mau. Iya, itu iya iya. sulit itu, nah. Nah Iya ini iya. saya mau melakukan bimbingan, Pak. Dengan Iya iya. melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian Oh, iya. memberikan pemahaman-pemahaman, yaitu tentang kewajiban umat Islam itu dalam Iya, benar, menjalankan Bu. sholat. Karena Iya, sholat benar, itu Bu. kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu Pak Iya, Tohe. benar, Bu. Iya. Ya, bimbingan itu kira-kira, Bu, ya, ini dilakukan seperti apa, Ibu, ya, untuk bimbingan anak-anak ini? Eee, apakah Iya ada Pak, jeda waktunya atau terus-menerus, Bu, ini? iya Pak Tohe, ini bimbingannya ini saya lakukan terus-menerus sampai Eee, anak tersebut membiasakan duha ada heeh heeh, sampai anak menjadikan tersebut peraturan Pak, peraturan di sekolah kita, setiap di iya. sekolah itu Pak. Oh, iya, bener, Bu. Berarti, dari pembiasaan ini, Ibu ingin setelah bimbingan, pembiasaan, dan juga menerapkan peraturan sekolah ya, Bu, ya? Tentang Iya pentingnya Pak, atau kewajiban bagi umat Islam, bagi anak-anak yang beragama muslim untuk melaksanakan kegiatan apa, sholat duha dan juga sholat zuhur betul. sebelum pulang ya, gitu ya, Bu, ya? Oh, ya, Iya, Pak. iya Tepatnya bagus tepat sekali, waktu Bu. gitu, Pak. Nggak usah Ya debrek tepat ya. waktu. Iya. Ada pembiasaan, karena pembiasaan harusnya respon dari anak-anak tersebut ya, tanpa diobraki gitu, Bu, ya? Oh, Iya, iya. karena Oh, menurun iya. tadi itu loh, Pak. Oh, iya, menurun, tidak perlu diobraki atau tidak perlu dikasih pengumuman, anak-anak langsung bisa melaksanakan sendiri gitu, Bu, ya, harapannya? Iya, Pak. Ya, iya. Ya, bagus, Bu. Nah, kemudian, Bu, sebagai komitmen kita, karena Ibu ini adalah guru mapel juga, untuk rencana penyelesaiannya ini, tentang masalah ini apa, Bu, kira-kira yang diterapkan nanti untuk komitmen Ibu ini? Oh, di sini Pak ya, tentunya itu Pak Toha, saya akan melakukannya itu secara kontinu, Pak, dan juga Secara konsisten, Pak Toha. Ya, betul kemudian, betul. sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam Iya. diri murid-murid saya tersebut, Pak Toha. Oh, iya. Nah, kalau dalam komitmen Ibu itu secara terus-menerus, secara kontinu, tentu, Ibu butuh bantuan dong, ya, Bu, ya? Kira-kira Iya, ada Pak nggak Toha. yang membantu Ibu di lembaga itu untuk mewujudkan, program-program dari pembiasaan tersebut? Iya, Pak Toha. Dalam hal mewujudkan hal tersebut itu, tentunya ada yang membantu saya, yaitu Mhm, kepala sekolah, Pak Toha, tentunya. Kepala sekolah kan merupakan atasan di sekolahan saya, yang iya, akan punya membantu kewenangan, saya. iya Iya, Pak. iya, betul, Kemudian heeh, juga,
orang tua itu yang saya ajak bekerja sama dan tentunya juga rekan sejawat juga itu Pak Toha. Jadi Oh dari iya ya. kepala sekolah, teman sejawat, dan juga orang tua itu Pak. Ya bagus sekali Bu. Tentu ya Bu ya. Kalau dalam kita untuk mendidik anak, apalagi generasi bangsa ini ya, ini kita patut untuk apa ini melakukan kolaborasi agar hasilnya lebih optimal. Kepala sekolah sebagai pemangku kewenangan juga teman-teman juga ya Bu ya. Dan selain itu Ibu Iya, juga ingin melibatkan orang tua. Ini adalah komitmen yang bagus ini. Rencana yang bagus Ibu. Nah, bagus sekali ini rencana Ibu ke depannya. Sebagai apa ini guru mapel. Nah, ini mudah-mudahan Ibu mendapatkan apa hasil yang optimal juga Bu ya. iya Pak Nah, Toha. Ibu mungkin ada yang perlu disampaikan Bu. Ada rencana, mudah-mudahan bisa segera terlaksana Bu ya. Nah, kapan ini kita kira terlaksananya atau pelaksanaan rencana ini? Eh, Kalau rencana di sekolah tadi mungkin kalau sholat duha biasanya apa Ibu ya? Waktu istirahat ya Bu ya? iya Pak, rencananya itu kan Jadi setiap ya istirahat, setiap kalau istirahat itu Pak. zuhur, sholat zuhur Iya, berarti itu jam pembiasaannya setengah dua setiap belas itu ya istirahat kedua itu iya Pak. iya Jam iya iya istirahat iya kedua. waktu pulang Jadi sekolah setiap hari ini Pak, saya laksanakan setiap hari di setiap setiap jam hari. istirahat dan juga jam kedua pada saat sholat duhur, jam sholat duhur itu Pak. Oh iya iya. Ah, nah, eh, Bu, dari perbincangan kali ini Bu, mungkin ada perasaan gimana Bu? Dari tadi Ibu sudah menyampaikan dan Ibu juga sudah menerapkan mempunyai komitmen ke depannya. Ini dari perbincangan ini gimana Bu perasaannya Bu? Iya Pak Toha, alhamdulillah perasaan saya di sini tuh sedikit lega sekali Pak, karena Hmm, sudah berbagi cerita dengan berbagi dengan dari Pak masalah Ibu ya? Toha solusi yang sangat baik ya Pak tadi. Iya, Ya, iya. Saya juga jenengan sudah memberikan ya. Heeh, heeh. Saya juga terima kasih Bu, saya merasa bangga Ibu bisa diajak berbincang, tentang masalah-masalah yang ada di, lembaga Ibu. Nah, mudah-mudahan sedikit solusi dari saya bisa membantu Ibu ke depannya dan juga murid-murid yang ada di lembaga panjenengan Bu ya? Iya Pak Toha. Oke, mungkin dari perbincangan ini Bu Livah, ada yang lain disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Pak Toha untuk Heeh, masalah saya ini. mhm. Hmm, dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Toha Iya, atas saya apa ya, juga atas waktu yang telah diberikan kepada saya Pak Toha. iya, terima kasih juga Ibu sudah menghubungi dan mengajak bincang-bincang. Ya, monggo Ibu. Iya baik Pak Toha, saya mengucapkan eh, saya permisi dulu ya Pak. Kita Oh iya akhiri Bu, Pak, nggih. iya iya Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sampai pukul berapa ini Pak? pukul Sekarang 15.47. iya ya, siap monggo dimulai. Oke. Assalamualaikum Pak Toha. Apa kabarnya Pak Toha? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Livah. Bu Livah sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sedikit baik ini Pak. Wah, Pak Toha, nggih, ya Pak monggo. Toha, Pak Toha, mungkin ada waktu nggak Pak? Sebentar, sebentar ini Pak. Jadi ada waktu Oh, nggak Pak? ada Bu, alhamdulillah hari ini saya agak waktu saya senggang ini. Mungkin ada hal apa ya Bu ya? Kok tiba-tiba ada perbincangan nih? Monggo Bu, ada yang mungkin disampaikan? Iya Pak, ini saya ada sedikit permasalahan sih Pak.
Itu, Pak, Mhm. saya ingin berbicara dengan panjenengan, apakah Mhm. Bapak bersedia untuk berbagi dengan saya ini, Pak Toha? Oh, tentu saja, Bu, saya akan menjadi pendengar yang baik, Bu, nih. Ini suatu kebanggaan buat saya, bagi saya, Bu, ya. Monggo, Bu, ada apa ya, Bu, ya? Ada Ya, masalah apa ini? alhamdulillah ya, Pak. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Saya ingin nanti ke depannya itu saya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak Toha. Iya, gimana, Bu? Kalau iya ini, Pak, saya ini Oh, mau ya. curhat permasalahan yang terjadi yaitu, permasalahan itu, Pak, tentang pembiasaan itu loh, Pak, sholat duha jam-jam Oh, iya. Iya, Bu. kurang Gimana? disiplin seperti itu, Pak. Oh, Ada juga siswa yang kayak satu siswa sih yang tidak mau menjalankan pembiasaan tersebut itu, Pak. oh gitu ya, Bu. Berarti ini ada permasalahan terhadap murid-murid Ibu ya? Muridnya adalah anak-anak ini kurang disiplin gitu ya di jam-jam pembiasaan sholat duha. Oh, kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu mengajar mengajar apa ini, Bu? Kalau di sekolah? Di sini saya Sebagai guru apa? mengajar itu, Pak, ya mapel, pendidikan guru agama Islam, Pak. Dari Oh, iya kelas iya. 1 sampai kelas 6 nih, Pak, saya ngajar. Oh, iya ya. Iya, Bu. Nah, Ya, ini permasalahan yang saya hadapi ini itu di kelas tinggi, Pak. Jadi oh, kelas mereka ini tinggi. itu ada yang namanya disiplin, disiplin tepat waktu itu kayak sholat duha dan sholat duhur itu Oh, berarti pembiasaan, Ibu eh ya? ya termasuk Nah, pembiasaan. Dari pembiasaan tingkat kedisiplinan itu kurang tepat, Pak. maksudnya pembiasaan ketika waktu sholat duha tidak tepat, waktu sholat duhur tidak tepat, ya Bu ya. Karena Ibu Iya, ini Pak. sebagai guru mapelnya merasa kurang enak kalau dilihat apa itu wali murid atau guru-guru yang lain gitu ya Bu ya. Ah, gini Bu ya. Iya, Pak Kalau Toha. itu apa permasalahannya yaitu dengan kedisiplinan. Nah, baik Bu. Nah, menurut Ibu ini kira-kira penyebab Iya, Pak. dari beberapa murid Ibu ini yang kurang disiplin dari pembiasaan itu apa saja, Bu? Menurut Ibu, mengapa demikian, Ibu ya? Iya, Pak. Ini saya pertanyakan, saya akan mempertanyakan kepada masing-masing anak tersebut. Yang pertama Heeh, itu ada yang menjawab dengan alasan itu, Pak. Dengan alasan itu mereka haid atau halangan. ada Nah, jadi halangan. mereka tuh beralasan sudah halangan gitu, Pak. Oh, Dari kelas anak 3 itu perempuan juga ya? ada yang beralasan. Iya. Kebanyakan itu lebih anak yang perempuan. Kalau laki-laki insya Allah semua tambah disiplin. Justru anak perempuan di sini. Kebalik Karena ya, dia Bu ya? beralasannya, iya, Pak. Oh, iya ya. Alasannya Oh, tadi halangan. Kemudian di sini oh ya. juga ada murid lain. Mereka itu Mm. alasannya tidak membawa mukena. Jadi mereka beralasan tidak sholat karena tidak membawa mukena. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Berarti Ibu Terus sudah kemudian juga, ya, Ibu sudah mendalami atau mengidentifikasi ya Bu ya faktor-faktor yang penyebab dari ini bisa terjadi kenapa pembiasaan waktu ini kurang tepat gitu ya Bu ya. iya Pak Terus Toha. harapan Ibu ini dari setidaknya dari kelas 1 sampai 6 ini saya ini apa tadi Ibu menyampaikan apa tentang murid-murid ini apa saja nih harapannya Ibu? Harapannya itu Pak, harapan saya itu setidaknya anak-anak atau murid saya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ini semuanya itu melaksanakan pembiasaan sholat duha dan sholat duhur itu tanpa diobrai gitu, Pak. Jadi Oh mereka itu ya, sudah paham. Misalnya jam oh iya, 9 itu kan waktu istirahat, kemudian mereka sholat duha baru iya, istirahat. oh Kemudian di iya, jam sholat duhur itu setengah 12 itu kan ada jam istirahat, Pak, nggih. Kemudian iya Bu, ketika mendengar adzan itu di sekolah itu kan ada musola gitu, Pak. Jadi iya mereka Bu. tuh sudah berlari seperti itu, Pak. Langsung wudhu, kemudian sholat jamaah. Iya, berarti dari pembicaraan ini paling tidak anak-anak itu sudah
mendapatkan apa, respon, dari pembiasaan itu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Respon Memang yang ini ada positif gitu. beberapa yang seperti itu sih, Pak. Iya. Tadi banyak juga yang beralasan seperti itu, Pak. Iya, baik. Iya memang anak-anak ya, Bu, ya. Baik, Bu, tadi setelah Ibu Liva tadi mengetahui beberapa penyebab, nah Iya, Pak. kira-kira langkah mungkin langkah untuk mengatasinya, Bu. Ini kira-kira apa rencananya, Bu, ini? Kalau boleh Iya, tahu Pak. rencana, Bu. Iya ini, Pak Toha, ini terpikir oleh saya ini, Pak. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan ini, Pak. Yang pertama Eee, itu ya, Pak, saya itu akan melakukan, apa ya, untuk murid yang tidak disiplin tadi, itu saya akan yang pertama saya akan mengingatkan, karena mhm, kewajiban tugas saya guru PAI, jadi kan saya harus mengingatkan bahwasanya itu apa, Pak, sholat duha dan sholat duhur itu eee, penting, Pak, sudah untuk meningkatkan kewajiban bagi muslim keagamaan itu tadi. juga ya? Iya iya, Kewajiban bagi muslim, ya. Baik, Bu, menurut kem saya itu rencana yang bagus ya, Bu, ya. Bu Liva sudah mengingatkan murid tentang pentingnya sholat sebagai kewajiban, umat Islam ini ya, Bu. Gitu ya, Bu, iya, ya? Pak Toha. Nah, Iya, Pak. kemudian murid yang pemahaman lambat. Nah, Ibu Liva ini memberikan bimbingan. Menurut Ibu bimbingan yang seperti apa ini, Bu, ya? Kalau, rencana tadi, untuk mengingatkan dan juga, ada siswa yang lambat, ini kira-kira ada bimbingan. Bimbingan seperti apa ya, Bu, ya? Ini saya akan memberikan bimbingan konseling, Pak. Bimbingan Memberikan konseling, bimbingan iya. konseling tentang pemahaman kewajiban umat Islam itu, Pak. Karena ini kan, ada satu siswa itu laki-laki, Pak. Dari kelas Mmm, 1 sampai kelas 5 dia tuh tidak mhm. pernah mau sholat. Oh, iya Nah itu iya. yang sulit, Pak. Sudah dirayu temannya, sudah saya rayu, Tapi saya tetap kasih uang, saya kasih tapi apa, itu tetap ndak mau. Iya, itu iya iya. sulit itu, nah Iya ini iya. saya mau melakukan bimbingan, Pak. Dengan Iya iya. melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian Oh, iya. memberikan pemahaman-pemahaman, yaitu tentang kewajiban umat Islam itu dalam Iya, bener, menjalankan Bu. sholat. Karena Iya, sholat bener, itu Bu. kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu Pak Iya, Tohe. bener, Bu. Iya. Ya, bimbingan itu kira-kira, Bu, ya, ini dilakukan seperti apa, Ibu, ya, untuk bimbingan anak-anak ini? Eee, apakah Iya ada Pak jeda waktunya atau terus-menerus, Bu, ini? iya Pak Tohe, ini bimbingannya ini saya lakukan terus-menerus sampai Eee, anak tersebut membiasakan duha ada heeh heeh, sampai anak-anak menjadikan tersebut peraturan, Pak, peraturan di sekolah kita, setiap di iya. sekolah itu, Pak. Oh, iya, bener, Bu. Berarti, dari pembiasaan ini, Ibu ingin setelah bimbingan, pembiasaan, dan juga menerapkan peraturan sekolah ya, Bu, ya? Tentang Iya, pentingnya Pak. atau kewajiban bagi umat Islam, bagi anak-anak yang beragama muslim untuk melaksanakan kegiatan apa, sholat duha dan juga sholat zuhur Betul. sebelum pulang ya, gitu ya, Bu, ya? Oh, ya, Iya, Pak. iya Tepatnya bagus tepat sekali, waktu Bu. gitu, Pak. Nggak usah Ya diberi. tepat waktu. Iya. Ada pembiasaan karena pembiasaan harusnya respon dari anak-anak tersebut ya, tanpa diobraki gitu, Bu, ya? Oh Iya, iya karena oh menurun iya tadi itu loh, Pak. oh iya, menurun, tidak perlu diobraki atau tidak perlu dikasih pengumuman, anak-anak langsung bisa melaksanakan sendiri gitu, Bu, ya, harapannya? Iya, Pak. Ya iya, ya bagus, Bu. Nah, kemudian, Bu, sebagai komitmen kita, karena Ibu ini adalah guru mapel juga, untuk rencana penyelesaiannya ini, tentang masalah ini apa, Bu, kira-kira yang diterapkan nanti untuk komitmen Ibu ini? Oh, di sini Pak ya, tentunya itu Pak Toha, saya akan melakukannya itu secara kontinu, Pak, dan juga Secara konsisten, Pak Toha. Ya, betul kemudian, betul. sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam Iya. diri murid-murid saya tersebut, Pak Toha. Oh, iya. Nah, kalau dalam komitmen Ibu itu secara terus-menerus, secara kontinu tentu, Ibu butuh bantuan dong, ya, Bu, ya? Kira-kira Iya, ada Pak nggak Toha. yang membantu Ibu di lembaga itu untuk mewujudkan, program-program dari pembiasaan tersebut? Iya, Pak Toha, dalam hal mewujudkan hal tersebut itu, tentunya ada yang
membantu saya, yaitu Mhm. kepala sekolah Pak Toha tentunya. Kepala sekolah kan merupakan atasan di sekolahan saya, yang Iya, akan punya membantu kewenangan, saya. iya. Iya Pak, Iya, betul. kemudian Heeh. juga orang tua itu yang saya ajak bekerja sama dan tentunya juga rekan sejawat juga itu Pak Toha. Jadi Oh, dari iya ya. kepala sekolah, teman sejawat, dan juga orang tua itu Pak. Ya, bagus sekali Bu, tentu ya Bu ya. Kalau dalam kita untuk mendidik anak, apalagi generasi bangsa ini ya, ini kita patut untuk apa ini, melakukan kolaborasi agar hasilnya lebih optimal. Kepala sekolah sebagai pemangku kewenangan juga teman-teman juga ya Bu ya. Dan selain itu Ibu Iya, juga ingin melibatkan orang tua. Ini adalah komitmen yang bagus ini. Rencana yang bagus Ibu. Nah, bagus sekali ini rencana Ibu ke depannya. Sebagai apa ini guru mapel. Nah, ini mudah-mudahan Ibu mendapatkan apa hasil yang optimal juga Bu ya. iya Pak Nah, Toha. Ibu mungkin ada yang perlu disampaikan Bu. Ada rencana, mudah-mudahan bisa segera terlaksana Bu ya. Nah, kapan ini kita kira terlaksananya atau pelaksanaan rencana ini? Eh, Kalau rencana di sekolah tadi mungkin kalau sholat duha biasanya apa ya Bu ya? Waktu istirahat ya Bu ya? iya Pak, rencananya itu kan Jadi setiap ya istirahat, istirahat kalau itu Pak. zuhur, sholat zuhur Iya, berarti itu jam pembiasaannya setengah dua setiap belas itu, ya istirahat kedua itu iya Pak, iya. jam Iya iya istirahat iya. kedua. Waktu pulang Jadi sekolah setiap hari ini Pak, saya laksanakan setiap hari di setiap setiap jam hari. istirahat dan juga jam kedua pada saat sholat duhur, jam sholat duhur itu Pak. Oh iya iya. Nah, eh Bu, dari perbincangan kali ini Bu, mungkin ada perasaan gimana Bu? Dari tadi Ibu sudah menyampaikan dan Ibu juga sudah menerapkan mempunyai komitmen ke depannya. Ini dari perbincangan ini gimana Bu perasaannya Bu? Iya Pak Toha, alhamdulillah perasaan saya di sini tuh sedikit lega sekali Pak, karena Hmm, sudah berbagi cerita dengan berbagi dengan dari Pak masalah Ibu ya? Toha solusi yang sangat baik ya Pak tadi. Iya, Ya, iya. Saya juga jenengan sudah memberikan ya. heeh, heeh. Saya juga terima kasih Bu. Saya merasa bangga Ibu bisa diajak berbincang tentang masalah-masalah yang ada di lembaga Ibu. Nah, mudah-mudahan sedikit solusi dari saya bisa membantu Ibu ke depannya dan juga murid-murid yang ada di lembaga panjenengan Bu ya. Iya Pak Toha. Oke. Ah, Mungkin dari perbincangan ini Bu Livah ada yang lain disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Pak Toha untuk Heeh. masalah saya ini. Mm-mm. Hmm, dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Toha Iya, atas saya apa juga ya, atas waktu yang telah diberikan kepada saya Pak Toha. iya, terima kasih juga Ibu sudah menghubungi dan mengajak bincang-bincang. Ya, monggo Ibu. Iya baik Pak Toha, saya mengucapkan eh, saya permisi dulu ya Pak. Kita akhiri mas ya. Assalamualaikum.